Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, yaitu kelompok resource, akan mempresentasikan bagian-bagian kami. Kami dari 3 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Fatrah Hadi Kurniawan, kemudian Luluk Maulidiana, kemudian M. Asyad. Next. Pertama yaitu pengantar. Apa sih definisi teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan yaitu praktek, studi, dan etika, memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang tepat dan sumber. Di situ dijelaskan bahwa mengelola itu seperti apa dan mengelola sumber seperti apa saja. Kemudian sumber-sumber teknologi dalam teknologi pendidikan yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama tools, alat, kemudian bahan, kemudian perangkat, kemudian pengaturan, dan serta masyarakat. Sesuai dengan sumber-sumber tersebut, yaitu yang pertama itu prinsip kesesuaian. Hardware dan software yang digunakan dalam pendidikan harus dipilih dengan pertimbangan kesesuaian mereka untuk dapat kompatibilitas dengan tujuan pendidikan. Kesesuaian yaitu ketaatan terhadap hukum yang relevan. Kriteria lain berasal dari pandangan politik sosial, budaya, seperti menghindari isi yang mempromosikan jenis kelamin, etnis, ras, dan agama. Yang ketiga itu harus mencakup atau keseluruhan. Jadi efektivitas kesesuaian dari sumber teknologi yang diberikan berkaitan dengan tujuan pembelajaran tertentu. Efisien yaitu penggunaan yang bijaksana waktu dan sumber teknologi, termasuk upaya pendidikan teknologi itu sendiri. Sumber dengan desain versus sumber dengan pemanfaatan. Sumber oleh desain yaitu digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran, sangat spesifik dirancang untuk tujuan pembelajaran. Sumber oleh pemanfaatan yaitu berada sebagai bagian biasa sehari-hari, tetapi dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk tujuan pembelajaran. Kemudian sumber teknologi dan pembentukan identitas awal, yaitu asal-usul pertama itu penggunaan ilustrasi di gambar tangan dalam buku pelajaran. Jadi awalnya tersebut yaitu cuma digambar dengan tangan di buku. Kemudian gerakan pengajaran secara visual, slide, silent film, DVD, DVI, Professional Association 1923. Kemudian pembelajaran audiovisual, rekaman suara, film suara, radio, media audiovisual, DVI ke DAVI 1947. Kemudian yaitu komunikasi, pendidikan, dan teknologi. Yang pertama televisi, itu tahun 1950. Kemudian DAVI atau ICT yaitu 1971. Kemudian komputer 1959, dampak terhadap ICT. Alat dan bahan dan device sebagai sumber. Tools atau alat digunakan untuk membuat bahan. Kemudian material atau bahan, DVD, video, kaset. Kemudian device atau perangkat biasanya agak sederhana daripada alat, digunakan terutama untuk mengakses bahan. Ini gambaran secara kasarnya, yaitu tools, ada hardware, ada software, hard drive, digital video editor, digital video kamera, DVD auditoring, record video table. Kemudian di material ada web stream, video sketch, DVD. Dan di device yaitu komputer, VCR, DVD, komputer DVD. Alternatif melihat teknologi pendidikan sebagai sumber pendorong. Akhir pendidikan sebagai kami tahu itu. Sebagaimana kami tahu itu.
alat, bahan, dan device sebagai sumber digital versus analog. Analog tool atau material dan device, semua media AV yang tidak digital, slide tersebut film strips dan film serta kaset audio dan kaset video. Digital tool, material dan device yang disimpan dan ditransmisikan melalui kode digital, biasanya biner atau berupa kode 0 dan 1. Alat dan bahan dan device sebagai sumber alat digital akan dipresentasikan oleh Saudara Lulu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat, bahan, dan perangkat sumber belajar. Alat, bahan, dan perangkat sumber belajar ada beberapa. Yang pertama adalah komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Saat ini alat utama yang diciptakan sebagai bahan ajar. Cara yang pantas khas adalah menyimpan atau saving bahan ajar di digital, meliputi hardware, floppy disk, CD, DVD, dan USB flash drive, dan server internet. Yang kedua, internet dan www. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan transmission control protocol atau internet protocol suite. www adalah nama yang diberikan untuk semua bahan internet yang dapat diakses dengan software web browser. Contohnya adalah Netscape, Navigator, Mozilla Firefox, Apple Safari, dan Microsoft Internet Explorer. Yang ketiga adalah lingkungan interaktif atau interactive environment, yaitu pendidik telah lama menghargai metode nilai yang melibatkan peserta didik serta mendalam dalam pengaturan masalah analisis, simulasi, dan permainan simulasi, memungkinkan peserta didik untuk mengeksplor situasi dinamis yang kompleks seperti konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat adalah web quest. Menurut Dodge tahun 1995 menciptakan web quest untuk merancang informasi pengalaman pemecahan masalah. Sebuah web quest terdiri dari setidaknya 4 komponen. Yang pertama, sebuah pengantar yang menetapkan konteks tugas siswa, tugas RQuest penyelidik, satu set dipilih sebelumnya, terus situs web dengan informasi yang relevan dengan pencarian, dan saran tentang bagaimana untuk memproses informasi yang ditemukan di web, misalnya apa yang dicari. Kemudian pendidikan jarak jauh berbasis web, yaitu pendidikan jarak jauh dimulai pada abad 19 dengan menggunakan surat menyurat melalui pos. Ini terus melalui berbagai besar abad ke-20 dengan radio, kemudian televisi ditambah dengan campuran media. Yang selanjutnya adalah sistem manajemen kursus. Aplikasi perangkat lunak yang diberikan dorongan untuk belajar berbasis web adalah sistem manajemen kursus atau CMS yang dikembangkan pada tahun 1990-an dan momentum pertemuan pada tahun 2000-an. CMS adalah sebuah suite aplikasi mengikat bersama-sama layanan yang disebut sebelumnya, sehingga siswa dapat login dan memiliki semua layanan komunikasi mereka tersedia di klik, tanpa melompat masuk dan keluar dari web. Yang selanjutnya adalah kemunculan aplikasi. Kemunculan aplikasi ada banyak janji pendidikan dalam fungsi muncul dan fitur aplikasi internet dan web baru. Weblog misalnya memberikan tingkatan interaktivitas tinggi antara pengguna yang bisa menjadi instruktur dan peserta didik. Yang selanjutnya media mobile. Media mobile, selain itu mayoritas akses internet dapat dicapai melalui komputer desktop siap internet, telah menjadi kecenderungan mengakses internet melalui
internet kecil, perangkat portable seperti telepon digital, jam tangan, komputer laptop, komputer kompak, komputer genggam, dan pribadi asisten digital atau PDA. Yang selanjutnya adalah sistem dukungan kinerja elektronik. Sistem dukungan kinerja elektronik atau kinerja elektronik support system atau EPSS mungkin digambarkan sebagai database elektronik web accessibility yang memberikan informasi dalam waktu mode untuk karyawan dalam sebuah organisasi. Sebuah EPSS sering mengambil bentuk bantuan sistem untuk membantu karyawan memecahkan masalah yang berhubungan dengan pekerjaannya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalam.